Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, adik-adik yang ada di rumah, juga orang tua yang ada, mama, papa, oma, opa. Nah, hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu di hari Minggu tanggal 19 April 2020. Dan tentunya kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita untuk mulai bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Dan Enci akan memimpin ibadah sekolah minggu, memandu kita semua dari gereja, dan adik-adik semua akan beribadah bersama dengan orang tua di rumah masing-masing. Nah, saat ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu dan Enci jemput kita semua untuk berdiri. Masih ada yang masih duduk, silakan berdiri. Kita akan buka ibadah sekolah minggu di pagi hari ini dengan menyanyi. Yang pertama, Tarang mau menyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Mau pakai gerakan nih? Bikin bagus-bagus itu gerakan. Ya, siap? Ya. Sambil bertepuk tangan. Engkau memelihara aku setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya hari lepas hari. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Hatiku penuh nyanyian sambil bertepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, namanya Yesus. Oh, Dia Raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, tepuk tangan semua. Ya, masih semangat tau semua. Ya, tadi orang ada menyanyi berapa lagu secara medley. Ya, sekarang dipersilakan semua untuk duduk.
duduk kembali dan kita akan mempersiapkan diri untuk membuka ibadah sekolah minggu ini dengan doa. Dan sebelum berdoa, mari orang lakukan bersama pujian Bapa, ku datang padamu. Semua ambil sikap berdoa. Cuci tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Kita menyanyi Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan selalu sempurna menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sampai saat ini kami terus merasakan kasih setia penyertaan Tuhan menjadi bagian hidup kami semua. Selaku anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemir Betania Makra Timur, kami datang bersama bersyukur di hari Minggu ini. Kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah tidak secara bersama-sama, kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun bahkan memelihara memberkati kehidupan kami. Kami akan boleh beribadah semua untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan memimpin ibadah kami, ibadah sekolah minggu di hari ini dari awal dan kiranya boleh berakhir dengan tuntunan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ini syukur kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang orang akan mendengar cerita. Sebelum orang mau dengar cerita, orang mau menyanyi dulu nih. Orang menyanyi sama-sama. Boleh Cik Muna semua berdiri kembali. Sudah toh, sudah tadi dan duduk. Mari berdiri semua. Ya, mari orang angkat pujian. Senang jadi anak Tuhan. Sambil pakai gerakan jadi bagus-bagus gerakan. Menyanyi kuat-kuat, pakai gerakan bagus-bagus. Ya, semua tangan di pinggang. Mulai kaki kanan. Ajarku memuji
untuk pembacaan dan orang mau dengar cerita. Toh? Silakan duduk semua. Duduk manis-manis. Dan sebelum orang mau berdoa, sebelum orang mau baca Alkitab, sebelum orang mau dengar cerita, orang mau menyanyi dulu satu lagu. Toh? Lagu pertama kali dengar firman Tuhan. Masih tahu itu lagu tuh? Iya. Sama-sama nih, mau nyanyi. Iya. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali ikut salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari selamat, upahku besar di surga. Terima kasih semua untuk adik-adik. Ya, sekarang sesiap mendengar cerita, sesiap itu Alkitab semua. Ya, sekarang orang mau berdoa nih. Orang mau berdoa dan siap untuk mendengar cerita. Dan untuk cerita firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Engku Billy dan Enci Alti di kelas masing-masing. Disilakan kepada Engku Billy dan Enci Alti. Shalom, damai di hati. Apa kabar kita semua hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 16 ayat 9 sampai 20. Nah, diberikan kesempatan untuk adik-adik mencari pembacaan firman Tuhan pada saat ini di dalam Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20. Nah, Enci akan membaca, tapi adik-adik juga dari rumah, mari kita membaca secara bersama-sama. Nah, tapi sebelum itu kita juga mau berdoa minta kekuatan daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas cinta dan kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dapat beribadah sampai pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan serta membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua yang akan mendengar, berikan kami kekuatan, kesehatan, agar supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Berikan kami Roh Kudus-Mu agar supaya kami bisa memahami apa arti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, di sini diberikan judul Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Mulai dari ayatnya yang ke-9, kita baca bersama-sama. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota,
Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan adik-adik sekalian, sebelum Enci bercerita, Enci ada satu video yang adik-adik akan tonton, ya, akan diputar pada saat ini. Silakan menonton. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. "Dengarlah, batu itu telah terguling." Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. "Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan, tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya." Di Emmaus, aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiran? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya.
adik-adik, tadi torang semua sudah menonton video tadi. Nah, itulah gambaran bagaimana Tuhan Yesus telah bangkit. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan setelah itu Maria melihat Yesus. Maria pergi ke murid-murid Tuhan Yesus untuk mengatakan bahwa torang pe Tuhan so bangkit. Nah, tapi dorang tidak percaya apa yang Maria katakan kepada mereka. Dan kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada 2 orang dari mereka yang sedang berjalan keluar kota. Nah, di saat mereka berjalan keluar kota, Yesus telah menampakkan diri kepada mereka. Mereka juga pun pergi ke 11 orang teman-teman mereka. Dan akhirnya mereka pun mendengar, tidak lagi percaya adik-adik. Nah, bukan main Kang, maksudnya Riki so 2 orang so ada bilang, oh Tuhan Yesus so bangkit. Kenapa orang ada lia begini dengan mata kepala sendiri? Apa yang mereka dapatkan? Tetap orang tidak percaya. Nah, pada saat itu juga Tuhan Yesus akhirnya menampakkan diri ke semua orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus di saat mereka sedang makan. Nah, betapa terkejutnya mereka bahwa ternyata ini yang Maria Magdalena ada bilang, ini 2 orang teman mereka yang ada bilang, ternyata itu semua benar adik-adik. Nah, pada saat itu Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan disitulah Tuhan memberikan tugas kepada mereka. Apa itu tugas? Nah, orang lihat di dalam ayat 15 tadi. Di situ Tuhan Yesus berkata dalam ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus ada berikan tugas pada mereka supaya dorang memberitakan kalau Tuhan Yesus telah bangkit ke segala penjuru. Nah, akhirnya dorang menerima tugasnya. Nah, sementara Tuhan Yesus memberikan tugas kepada mereka, Tuhan Yesus tidak berikan tugas secara begitu saja, melainkan Tuhan juga memberikan kepada mereka jaminan keselamatan. Nah, setiap orang yang mau percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dorang akan diberikan keselamatan oleh dari Tuhan. Nah, adik-adik, kalau pada saat ini torang so mendengar, bahkan pun tadi torang so menonton video toh, nah, apakah masih ada keraguan dari Pak adik-adik bahwa torang pe Tuhan belum bangkit? Kita kok belum lihat deng tapi mata kepala. Jadi kita tidak percaya. Apakah masih ada begitu adik-adik? Jangan. Sekali lagi Enci memberitahukan kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Di dalam Alkitab juga tertulis bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Percayalah, maka orang-orang yang percaya akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, tadi Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-murid. Nah, begitu juga pun Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita semua. Karena pada saat ini torang selaku anak-anak Tuhan mau torang memberitahukan kepada torang pe oma, torang pe opa, torang pe papa, mama, semua yang ada di sekitar torang bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, usah torang mau pergi ke penjuru-penjuru di mana, karena terlalu jauh, Kang, adik-adik. Cukup jauh di sekitaran torang pe orang-orang yang torang sayang, bahwa torang bilang pada orang, torang pe Tuhan Yesus itu telah bangkit. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat bagi torang pe kehidupan. Nah, adik-adik, sebelum torang memberitakan juga itu, torang juga di sini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, berupa itu torang menjadi pembawa Injil. Nah, torang di sini bukan mau bawa-bawa Injil sama dengan Ibu Pendeta Kang, bukan. Melainkan
torang di sini dituntut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena sia-sia toh kalau misalnya Tuhan so berkorban di atas kayu salib, kok akhirnya orang cuma mau menikmati, oh ya penting Tuhan selamatkan Pak kita. Jangan seperti itu adik-adik. Karena di sini Tuhan mau orang semua juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Orang rajin pergi ke ibadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan Tuhan juga pun memberikan kita semua kasih sayang lewat penebusan diri dari kayu salib. Nah, untuk itu marilah kita memberikan kasih sayang kepada orang tua kita, adik-adik kita, kakak, oma, opa, ataupun orang-orang di sekitar kita. Marilah kita menjadi pekabar Injil yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dialah juru selamat bagi kita semua. Amin adik-adik. Amin. Nah adik-adik, tadi orang sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini masih ada ayat hafalan yang Enci akan berikan kepada adik-adik. Walaupun orang cuma di rumah, Enci harap orang boleh hafal ayat hafalan. Juga dimintakan oleh bantuan para orang tua agar supaya adik-adik boleh menghafal ayat Alkitab. Dan ayat hafalan Alkitab ini terdapat di dalam Markus 16 ayat 15 yang tadi terang dibacakan. Enci akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, sekali lagi, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, cuma pendek tuh adik-adik, gampang menghafal. Cik yakin dan percaya terompe anak-anak sekolah minggu, jemaat kemimbetania jago-jago bahafal. Nah, untuk itu adik-adik diberikan ayat hafalan ini cuma pendek. Terima kasih. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Enci Alti dan Engku Billy di kelas masing-masing, kelas Abraham dan kelas Esther. Sekarang kita akan memberi persembahan. Ya, siapkan persembahan yang orang mau beri untuk Tuhan. Sambil orang memberi persembahan, orang mau menyanyi sama-sama lagu Diakonia. Diakonia. Ya, sama-sama nih. Ya, sambil bertepuk tangan semua. Diakonia. Diakonia. Beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Sekali lagi, diakonia. 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 Beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Iya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah boleh memberi persembahan untuk Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu. Dan sebelum kita mau berdoa, kita mau menyanyi sama-sama. Mari semua berdiri kembali. Iya, oke. Ya. Berdiri sambil kita mau menyanyi lagu Rise and Shine. Baru kita sambung hanya satu jalan ke surga. Sambil bikin gerakan bagus-bagus ya. Ya. Sambil bertepuk tangan. Rise and Shine. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory.
sorga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Iya. Adik-adik, silakan duduk kembali dan kita akan persiapkan diri kita untuk kita berdoa. Untuk masuk dalam doa penutup yang nantinya akan dipimpin oleh Encik Alti dan Kuk Billy di kelas masing-masing. Dan sebelum berdoa, mari kita menyanyi sama-sama lagu Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Dengan sikap berdoa, kita semua angkat pujian Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa bersama. Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Tunduk kepala semua, tutup mata. Dan untuk doa nanti akan dipimpin oleh Encik Alti dan Kuk Billy. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Kami Betania boleh mengikuti ibadah. Pada tadi juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan bisa tertanam di hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan, kami bisa menjadi pekabar-pekabar Injil yang setia untuk mengikuti Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat persembahan tadi yang telah kami berikan. Besar kecil persembahan itu, biarlah Tuhan memberkatinya. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk kami semua yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, berkati kami semua, berikan kami kekuatan, kesehatan, agar supaya Tuhan minggu depan juga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat Komisi Anak, memberkati dari Encik Deborah Holung bersama-sama dengan komisi yang ada, juga bersama-sama dengan engku-engku dan enci-enci yang ada. Biarlah Tuhan berkati mereka di dalam pemberian diri melayani anak sekolah minggu Jemaat Kami Betania. Biarlah kekuatan, kesehatan berada di tengah-tengah mereka. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat Jemaat Gemim Betania. Kami mau berdoa buat Ketua Ibu Pendeta Leonora Pardede Gontung. Tuhan kiranya memberkati Ibu di dalam setiap aktivitas, tanggung jawab, bahkan pun pelayanan. Biarlah Ibu disertai oleh Tuhan dan diberkati juga bersama-sama dengan keluarga. Tuhan, kami mau berdoa juga buat
semua pelayan khusus yang ada dari kolom 1 sampai kolom 6, bahkan pun bipra-bipra. Biarlah Tuhan memberkati semua pelayan khusus yang memberi diri dalam pelayanan-Mu. Biarlah mereka selalu dilindungi oleh Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat negara kami, buat Bapak Presiden kami. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden. Berikan hikmat kepada mereka agar supaya mereka bisa memimpin negara kami dengan adil. Tuhan memberkati juga pemerintah yang ada dari pusat sampai pada lingkungan kami di mana kami tinggal, yaitu Mahakere Timur. Biarlah Tuhan memberkati semua pemerintah yang ada. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat wabah virus COVID-19. Tuhan, pada saat ini kami rindu Tuhan agar supaya wabah ini segera Engkau hapuskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan wabah ini bisa Engkau luputkan di muka bumi ini Tuhan, agar supaya Tuhan kami bisa beraktivitas lagi dengan segala baik dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat para dokter, para perawat yang sementara ini berjuang melawan COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka agar supaya mereka mampu untuk melawan COVID-19 ini. Begitu juga pun dengan orang-orang yang telah terjangkit ataupun positif Corona. Biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Biarlah mereka nikmati. Tuhan, kami juga mau berdoa buat keluarga mereka, berikan mereka juga ketabahan akan menghadapi wabah ini Tuhan. Tuhan, semuanya ini Tuhan kami mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Pada saat ini kami akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, Ci undang semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Allah itu bagi kita. Pakai gerakannya semua. Ya. Perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Dengan sikap berdoa kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa
Ya, adik-adik, sekarang kita sudah beribadah bersama lewat ibadah sekolah minggu di hari Minggu 19 April 2020. Dan ibadah sekolah minggu sudah selesai dan tentunya orang berterima kasih kepada Tuhan yang sudah boleh menyertai dan memberkati kita semua lewat ibadah sekolah minggu di hari ini. Terima kasih banyak buat adik-adik sekolah minggu yang sudah boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah boleh mendampingi anak-anak kita untuk beribadah di hari Minggu ini. Terima kasih untuk Billy, Nci Alti yang sudah memimpin ibadah sekolah Minggu di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita dibenarkan karena iman bermegah dalam Allah karena Yesus. Kita diperdamaikan oleh kematian-Nya, kita selamat oleh bangkit-Nya. Kita selamat karena kasih-Nya. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita dibenarkan karena iman bermegah dalam Allah karena Yesus. Kita diperdamaikan oleh kematian-Nya, kita selamat oleh bangkit-Nya. Kita selamat karena kasih-Nya.